dan kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang seriusin dan sepertinya tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung. Biliano Jonathan seakan pasrah. Erick Thohir temui 3 striker grade A pengganti oleh Romani J-Itzes bangga. Nggak hanya di Indonesia ya, di banyak negara Asia kalau mereka mendapatkan pemain J-Indes itu anugerah. Karakternya baik, leadershipnya luar biasa, permainannya. Kemarin beberapa kali dia menyelamatkan posisi-posisi genting juga. Betul. Yang penting dia main di Serie A. Dia tiap minggu ketemu pemain striker kayak Lukaku, Lautaro. Mungkin ketemu Højlund. Wah, dikantongin itu Højlund kalau Højlund ke Milan itu. I mean, that's good. Itu yang gue inginkan. Semoga Jay stay di Serie A. J-Itzes tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi di Sassuolo dalam latihan perdana bersama Sassuolo. Ternyata J-Itzes langsung menunjukkan bahwa dia adalah jenderal pertahanan Sassuolo. Dalam video yang diunggah pihak Sassuolo melalui YouTube, J-Itzes terlihat langsung menyetel dalam latihan perdana bersama Sassuolo. Bak seorang jenderal, J-Itzes sering teriak-teriak untuk memimpin ritme lini pertahanan. Bek berusia 25 tahun itu memimpin naik turun garis pertahanan Sassuolo untuk menjaga posisi offside. Dalam latihan tersebut, J-Itzes mendapat bagian menjaga rekan setimnya di Sassuolo, Armand Laurent, yang merupakan penyerang asal Prancis. Setiap serangan Sassuolo dari bawah selalu dimulai dari J-Itzes. Saat menjaga situasi sepak pojok, pemain yang dibeli dari Venezia itu juga teriak-teriak meminta rekan setimnya untuk disiplin menjaga pertahanan. J-Itzes dibeli Sassuolo dari Venezia dengan harga sekitar 8 juta euro. J-Itzes dibeli satu paket dengan rekan setimnya di Venezia, Valicante. Debut J-Itzes bersama Sassuolo di Serie A akan langsung menghadapi Napoli, sang juara bertahan Liga Italia di Mapei Stadium, Citadel Tricolor pada 23 Agustus mendatang. Media Korea Selatan, NET, menguatkan kabar rencana naturalisasi striker Bologna Tich Dalinga yang akan menggantikan oleh Romani di timnas Indonesia. Media tersebut menyebut jika Dalinga sebagai bos terakhir yang melengkapi timnas Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berita terakhir ini bukan tanpa sebab. Pasalnya, Dalinga punya label pemain top yang membela klub Serie A Bologna. Selain itu, media Korea Selatan itu juga memberi pujian kepada pemain berusia 24 tahun tersebut yang punya rekam jejak apik di Italia bersama Bologna. Bahkan, NET juga menyebut jika penyerang berpostur 190 cm itu akan jadi pemain termahal Indonesia jika berhasil dinaturalisasi. Menurut laporan Transfermarkt, Tich Dalinga mencatat 7 gol serta 3 assist dari total 43 pertandingan di semua ajang bersama klub Serie A Bologna. Bahkan ia menjadi salah satu pemain yang turut membantu Bologna meraih gelar juara Coppa Italia setelah mengalahkan AC Milan di partai final. Secara keseluruhan, Tich Dalinga mampu mencetak 115 gol dan memberikan 23 assist laga sepanjang karirnya. Dengan statistik, tak heran jika banyak netizen berharap Dalinga bisa memperkuat timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mengungkapkan bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan untuk kembali menangani skuad Garuda di masa depan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut resmi berpisah dengan timnas Indonesia pada Januari 2025 setelah PSSI memutus kontrak kerjasama yang telah terjalin sejak 2019. Posisi Sintayong kemudian digantikan oleh Patrick Kluivert, sementara dirinya kini melatih klub Korea Selatan, Ulsan HD. Kendati sudah memiliki tim baru, Sin mengaku siap kembali ke timnas Indonesia jika ada kesempatan.
Soalnya penggemar sepak bola Indonesia sudah kasih banyak hal ke saya. Jadi saya mungkin kembali kalau ada kesempatan, ujar pelatih berusia 54 tahun itu. Pernyataan tersebut memunculkan spekulasi di kalangan pecinta sepak bola nasional. Apakah Sintayong akan kembali membawa timnas Indonesia bersaing di kancah internasional? PSSI percepat naturalisasi pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI bergerak cepat mencari pemain naturalisasi berposisi penyerang. Cederanya oleh Romaini membuat lini depan skuad Garuda kekurangan opsi. Beberapa minggu terakhir, PSSI telah memproses naturalisasi 2 penyerang keturunan. Selain Mauro Zeltra, 2 pemain keturunan lainnya sudah mendapatkan restu dari orang tua mereka untuk menjadi warga negara Indonesia. Menegaskan bahwa persetujuan orang tua merupakan langkah pertama yang penting dalam proses naturalisasi. PSSI juga memastikan surat menyurat dengan keluarga dan pemerintah terkait sudah dilakukan. Dean Zandbergen, striker Belanda keturunan Depok, masuk radar timnas. Salah satu nama yang tengah dipantau PSSI adalah Dean. Pemain berusia 24 tahun ini memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Dean mengaku sudah berkomunikasi dengan staf PSSI sejak Februari atau Maret 2025, termasuk dengan Hamdan Hamidan dan Fardi Bajidim. Ia berharap proses naturalisasi bisa segera tuntas agar dapat membela timnas Indonesia selama musim 2024/2025. Dian mencatatkan 8 gol dan 4 assist dari 30 pertandingan bersama Venlo. Selain Dean Zandbergen, winger muda Milano Jonathan juga masuk rumor pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Namun, pemain keturunan Depok ini mengaku tersinggung dengan kabar tersebut karena dianggap beredar terlalu cepat tanpa klarifikasi. Milano menegaskan bahwa meski PSSI sudah menghubunginya sejak lama, termasuk menjelang Piala Dunia U20 yang batal digelar di Indonesia, keputusannya untuk bergabung masih jauh dari kata pasti. Ia ingin fokus mengembangkan karir di Belanda terlebih dahulu. PSSI melalui Arya Sinulinga dan Erick Thohir juga memastikan bahwa kunjungan ayah Emiliano ke Indonesia murni urusan pribadi, bukan bagian dari proses naturalisasi.